Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang telah berhasil lulus P3K tahun 2023 tahun kemarin, di mana setelah lulus maka Bapak Ibu segera akan mengisi DRH atau daftar riwayat hidup dan hal lain yang ada hubungannya dengan pengusulan NIP dan seterusnya adalah penempatan. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, di sini ada informasi terbaru. Ini merupakan hasil keputusan Rakor Ditjen GTK yang mana untuk Bapak Ibu guru honorer status P dan L, ini 3 mekanisme penempatan sekolah hasil keputusan Rakor Ditjen GTK. Ada guru yang tergeser. Mari kita simak informasi berikut. Pojok 1 ID memuat satu informasi terkait dengan kelulusan P3K 2023 yang mana penempatannya diatur dengan 3 mekanisme. Ada informasi penting untuk guru honorer status P dan L dalam seleksi P3K Guru 2023 soal penempatan sekolah. Informasi penting untuk guru honorer status P dan L dalam seleksi P3K Guru 2023 mengenai penempatan sekolah ini dari Dinas Pendidikan, yakni didasarkan pada hasil Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Seperti diketahui bahwa Ditjen GTK, Kemendikbudristek menggelar 3 kali rakor pada Desember 2023 yang lalu. Rakor tahap pertama digelar pada tanggal 6 sampai 9 Desember 2023, disusul rakor tahap 2 pada 10 sampai 13 Desember 2023. Kemudian rakor tahap 3 digelar pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2023. Rakor tersebut digelar untuk persiapan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023. Akan tetapi, sampai pada tanggal 15 Desember 2023, ternyata banyak instansi yang belum siap merilis pengumuman kelulusan guru honorer. Selanjutnya, BKN mengeluarkan pengumuman tentang penyesuaian jadwal terbaru, di mana pengumuman kelulusan guru honorer akhirnya diperpanjang sampai 22 Desember 2023. Namun sayangnya, pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 itu berbeda dengan seleksi P3K 2022, di mana pengumuman hasil seleksi P3K Guru untuk 2023 tidak dilengkapi dengan informasi penempatan. Sementara pada seleksi P3K 2022, selain informasi kelulusan juga dilengkapi dengan informasi penempatan sekolah. Hal ini kemudian membuat guru honorer yang dinyatakan lulus kebingungan karena tidak mengetahui akan mendapatkan penempatan di instansi mana. Berbeda dengan tahun 2022 langsung pada instansinya yang dilamar. Di media sosial dan grup-grup percakapan, pertanyaan seputar informasi penempatan usai dinyatakan lulus banyak bertebaran. Akan tetapi, baik dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kemendikbudristek hingga saat ini belum merilis informasi tersebut. Lalu seperti apa informasi penting soal penempatan sekolah hasil keputusan Rakor Ditjen GTK yang digelar dalam 3 tahap tersebut? Pertama, informasi penempatan sekolah hasil keputusan Rakor. Berdasarkan informasi yang didapat redaksi Pojok 1 ID, ada sejumlah hasil keputusan Rakor tahap 1 yang digelar di Ditjen GTK pada awal Desember 2023 yang dilaksanakan di Jakarta. Nah, sekarang salah satu hasil keputusannya adalah terkait informasi penempatan sekolah. Penempatan didasarkan bahwa Dapodik tetap menjadi acuan untuk penempatan pelamar. Ada 3 kriteria yang jadi dasar penempatan di sekolah bagi guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi
P3K Guru 2023. Pertama, ditempatkan pada sekolah induk apabila terdapat kebutuhan. Dalam hal ini, penempatan akan didasarkan dan dapat dilihat pada ABK ASN atau analisis beban kerja aparatur sipil negara. Dalam hal ini juga penempatan akan disesuaikan. Jadi pada sekolah induk akan dilihat apakah mapel tertentu di sekolah itu ASN-nya berlebih ataupun sudah cukup. Bagaimana jika nanti tidak terdapat kebutuhan alias ABK atau analisis beban kerja untuk ASN pada mapel tertentu yang dinyatakan berlebih di sekolah induk? Dengan demikian, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Yang kedua, apabila tidak terdapat kebutuhan pada sekolah induk, ditempatkan di sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Seperti yang sudah disinggung pada poin pertama, bahwa mekanisme kedua ini bisa terjadi jika sekolah induk sudah tidak lagi kebutuhan. Akan tetapi untuk mekanisme kedua ini kecil kemungkinan terjadi. Pertanyaan, kenapa bisa demikian? Karena di setiap sekolah itu otomatis rata-rata sudah ada gurunya masing-masing. Jadi akan berpatokan pada penempatan yang ditetapkan di sekolah induk. Yang ketiga, penempatan pelamar pada sekolah lain tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut dan terdaftar di Dapodik paling lambat bulan Oktober 2022. Bagi guru honorer 100P dan TL alias tidak lulus, maka guru tersebut tetap akan di sekolah tersebut mengajar mapel tertentu. Dengan adanya penempatan ASN di sekolah induk, maka otomatis dia akan menggeser guru yang sudah ada. Tapi jika dilakukan mekanisme pada poin kedua, di mana sekolah induk berlebih, sehingga ASN itu akan ditempatkan ke sekolah lain. Maka kebijakannya, guru-guru yang tidak lolos tidak akan digeser dengan adanya guru ASN yang baru tersebut. Satu lagi pertanyaan, kapan dapat penempatan? Seperti diketahui bahwa pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 tidak dilengkapi dengan informasi penempatan. Dengan demikian, guru honorer 100P dan L akan mendapatkan informasi penempatan atau akan dituangkan dalam SK atau petikan SK P3K. Menilik pada SK pengangkatan P3K 2021, di dalam petikan SK tersebut nantinya terdapat informasi unit kerja. Nah, untuk unit kerja inilah yang jadi informasi penempatan untuk guru honorer 100P atau L. Sebagai informasi, sebelum menerima SK pengangkatan P3K akan lebih dulu mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. SPMT inilah yang kemudian menjadi dasar pembayaran gaji P3K. SPMT tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Di SPMT terdapat informasi sebagai berikut. Pertama, nama identitas guru honorer diangkat jadi P3K. Kemudian, nomor induk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, golongan ruangan. Keempat, jabatan. Kelima, tanggal penetapan melaksanakan tugas sebagai P3K. Berikutnya, informasi penempatan sekolah. Nah, informasi tersebut di atas akan dimuat kembali pada SK yang akan didapatkan guru honorer 100P atau L. Bisa jadi juga bahwa SPMT tersebut akan dikeluarkan secara bersamaan dengan SK pengangkatan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan tetapi sampai pada artikel ini tulis belum diketahui kapan tepatnya SPMT dan SK pengangkatan P3K tersebut akan dikeluarkan masing-masing dinas pendidikan. Jadi ada baiknya Bapak Ibu berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada Dinas Pendidikan tempat Anda bernaung untuk mendapatkan informasi yang lebih pasti.
Itulah gambaran 3 mekanisme penumpatan sekolah hasil keputusan Rakor Ditjen KTK Kemdikbudristek untuk guru honorer status P dan L pada seleksi P3K Guru 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.